Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan melakukan presentasi guna memenuhi tugas mata kuliah Pancasila dengan judul materi yang akan dibahas mengenai paradigma Pancasila dalam pembangunan bidang sosial budaya. Saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami yang akan menjadi pemateri dalam pembahasan kali ini. Yang pertama adalah Saudari Anissa Rizka Pranantiani yang akan membahas materi seputar pengertian dan Pancasila sebagai paradigma bidang sosial. Dan yang kedua, dengan saya sendiri, Atik Puspitasari sebagai moderator dan akan menyampaikan kesimpulan materi ini. Dan yang ketiga, ada Saudara Sahrul Adifaka yang akan menyampaikan poin materi seputar Pancasila sebagai paradigma bidang budaya dan perwujudan Pancasila dalam nilai-nilai sosial budaya. Dan yang ketiga, ada Saudara Syarif Ihsanuddin yang akan membahas poin materi seputar Pancasila sebagai paradigma pembangunan sosial budaya dan pengembangan sosial budaya. Dan yang keempat, ada Saudara Wiguna yang akan membahas poin materi seputar implementasi nilai-nilai Pancasila sebagai paradigma dalam bidang sosial budaya. Selanjutnya, langsung saja saya serahkan kepada pemateri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Rizka Pranantiani. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengertian Pancasila sebagai paradigma pengembangan sosial budaya. Arti paradigma ditinjau dari asal-usul dari beberapa bahasa, diantaranya menurut bahasa Inggris, paradigma berarti keadaan lingkungan, sedangkan menurut bahasa Yunani, paradigma yaitu para yang berarti di samping, di sebelah, dan kenal. Kemudian menurut kamus psikologi, paradigma diartikan sebagai satu model atau pola mendemonstrasikan semua fungsi yang memungkinkan dari apa yang disajikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, kultur atau kebudayaan itu sifatnya bermacam-macam. Akan tetapi, oleh karena semuanya adalah buah adab, maka semua kebudayaan atau kultur selalu bersifat tertib, indah, berfaedah, luhur, memberi rasa damai, senang, dan bahagia, dan sebagainya. Sifat-sifat itu terdapat dan terlihat di dalam perkehidupan manusia-manusia yang beradab. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang Pancasila sebagai paradigma bidang sosial. Pancasila sebagai paradigma bidang sosial yaitu pembangunan sosial budaya berdasarkan nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat. Dalam rangka pembangunan sosial budaya, Pancasila merupakan sumber normatif yang bertujuan untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia. Berdasarkan Sila Persatuan Indonesia, pembangunan sosial budaya dikembangkan atas dasar penghargaan terhadap nilai sosial dan budaya-budaya. Sekian materi yang saya sampaikan, selanjutnya materi akan disampaikan oleh Sahrul. Paradigma bidang budaya. Nilai-nilai budaya yang ada di masyarakat pada hakikatnya merupakan dasar dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Dari hal positifnya, kata nilai sikap, kualitas atau tingkat kehidupan menjadi lebih baik. Dari nilai negatif, lunturnya nilai budaya asli, perubahan gaya hidup. Perwujudan Pancasila dalam nilai-nilai sosial budaya adalah harus selalu mempertahankan budaya bangsa, harus selalu melestarikan budaya bangsa, menghargai budaya tiap-tiap daerah, menghargai keragaman ras, suku, budaya, dan bahasa yang ada di Indonesia, memilah dan memilih budaya baru yang masuk ke Indonesia agar budaya nasional Indonesia tidak terkikis oleh budaya baru. Oke, lanjut. Pancasila sebagai paradigma pembangunan sosial budaya. Pancasila pada hakikatnya bersifat humanistik karena memang Pancasila bertolak dari hakikat dan kedudukan kodrat manusia itu sendiri. Hal ini sebagaimana tertuang dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Oleh karena itu, pembangunan sosial budaya harus mampu meningkatkan harkat martabat manusia, yaitu menjadi manusia yang berbudaya dan beradab. Pembangunan sosial budaya tidak menciptakan kesenjangan, kecemburuan, diskriminasi, dan ketidakadilan sosial. Paradigma baru dalam pembangunan nasional berupa paradigma pembangunan berkelanjutan yang dalam perencanaan dan pelaksanaannya perlu diselenggarakan dengan menghormati hak budaya komuniti-komuniti yang terlibat. Di samping hak negara untuk mengatur kehidupan berbangsa dan hak asasi individu secara berimbang, pengembangan sosial budaya, Pancasila dapat menjadi kerangka referensi
identifikasi diri kalau Pancasila semakin kredibel, yaitu bahwa masyarakat mengalami secara nyata realisasi dan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila. Usaha yang dilakukan melalui cara-cara yang pertama, menghormati martabatnya sebagai manusia, diperlakukan secara manusiawi, mengalami solidaritas sebagai bangsa karena semakin hilangnya kesenjangan ekonomi dan budaya. 4. Memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik dan merasakan kesejahteraan yang layak sebagai manusia. Perkenalkan, nama saya Wiguna. Di sini saya akan menjelaskan implementasi nilai-nilai Pancasila sebagai paradigma bidang sosial dan budaya. Sila ke-1, ketuhanan yang Maha Esa. Percaya dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Tidak memaksakan suatu agama kepada orang lain dan bekerja sama maupun saling membantu di bidang sosial, ekonomi, dan keamanan lingkungan tanpa memandang latar belakang agama. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Bersikap adil tanpa membeda-bedakan manusia berdasarkan suku, ras, agama, warna kulit, tingkat pendidikan maupun tingkat ekonomi. Menghormati serta saling menjaga kebudayaan antar daerah di Indonesia. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Mengutamakan kepentingan masyarakat umum, bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi. Ikut berperan aktif dalam mensosialisasikan budaya-budaya daerah di berbagai negara atau mancanegara demi persatuan dan kesatuan bangsa. Sikap cinta tanah air dan membela negara Indonesia serta menjaga warisan budaya yang ada. Melestarikan kebudayaan lokal yang ada di sekitar kita. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Menerima dan melaksanakan hasil musyawarah dengan etika yang baik serta berlapang dada dan tidak memaksakan kehendak orang lain. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bersikap adil dalam mengambil keputusan kepada siapapun tanpa membeda-bedakan status, ras, suku, agama, dan lain sebagainya. Menghargai dan mengapresiasi budaya daerah lain serta menolak adanya tindakan kekerasan dan perlakuan tidak adil kepada sesama manusia. Kesimpulannya ialah pembangunan di bidang sosial budaya hendaknya didasarkan pada sistem nilai yang sesuai dengan budaya bangsa yang bersangkutan. Pancasila sebagai paradigma dalam pembangunan sosial budaya juga diambil berdasarkan nilai-nilai yang telah ada dalam masyarakat. Dalam rangka pembangunan sosial budaya, Pancasila merupakan sumber normatif yang bertujuan untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia, menjadikan warga negara menjadi masyarakat yang beradab dan berbudaya. Pancasila mengandung nilai-nilai luhur di setiap sila Pancasilanya. Setiap bulir silanya dapat kita jadikan paradigma atau pedoman dalam rangka membina kehidupan sosial budaya yang harmonis. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurangnya mohon maaf. Bila dari teman-teman ada pertanyaan atau tanggapan, bisa melalui forum diskusi di e-learning. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.